Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahi berkah dimanapun kalian berada ya. Sahabatku, kali ini Cerita Momo punya satu kisah yang dijamin akan membuat kita ikut merasakan campur aduknya emosi. Pernahkah kalian membayangkan, di momen paling membahagiakan dalam hidup seorang wanita, yaitu saat ia baru saja melahirkan anak pertamanya, justru di saat itulah, sebuah rahasia besar yang menyakitkan mulai terbongkar? Bayangkan, kita berjuang menahan sakit, kita hidup hemat mati-matian demi keluarga, kita pikir kita sudah memberikan yang terbaik, tapi ternyata, ada pengkhianatan yang tersembunyi rapi di balik senyum manis orang-orang terdekat kita. Kisah kita hari ini bercerita tentang Sari, seorang istri yang baru saja merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Namun, kebahagiaan itu langsung diuji ketika ayahnya yang kaya raya datang menjenguk. Dan hanya dengan satu pertanyaan sederhana, wajah suami dan ibu mertuanya langsung pucat pasi. Kira-kira apa yang terjadi? Dan rahasia apa yang mereka sembunyikan dari Sari? Nah, sebelum kita bongkar ceritanya, dukung terus channel Cerita Momo ya. Caranya, klik tombol like untuk cerita ini, dan pastinya, jangan lupa di-subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang pastinya semakin seru. Biar kita juga makin akrab, yuk absen dulu. Komen di kolom komentar, tulis nama kalian, asal kota, dan jangan lupa ketik hadir. Sudah? Terima kasih banyak, sahabatku. Kalau sudah siap, kita langsung saja masuk ke kisahnya. Bulan ke-9 kehamilan adalah perjuangan yang senyap bagi Sari. Setiap helaan napas terasa berat, seolah ia tidak hanya membawa beban di perutnya, tetapi juga beban tak kasat mata yang memenuhi seluruh rumah ini. Rumah yang ia tempati bersama suaminya, Nanda, dan ibu mertuanya, Bu Puspita. Rumah yang seharusnya menjadi surga kecil mereka, kini terasa lebih seperti sangkar yang diatur dengan ketat dengan satu kata sakti, hemat. Sejak Sari menikah dengan Nanda dan setuju untuk tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah mertuanya, ia tahu hidupnya akan berubah. Nanda adalah pria yang baik, lembut, dan sangat mencintai ibunya. Sari mengira itu adalah tanda seorang putra yang berbakti. Ia tidak menyangka, berbakti berarti menyerahkan seluruh kendali hidup mereka, termasuk seluruh gaji Nanda, ke tangan Bu Puspita. Ini semua demi masa depan kalian. Begitu selalu Bu Puspita berkata dengan senyum tipisnya yang tak pernah sampai ke mata. Masa depan harus disiapkan. Apalagi sebentar lagi akan ada anggota keluarga baru. Pengeluaran harus ditekan. Dan, ditekan, adalah kata yang sangat lunak. Bagi Sari, rasanya seperti dicekik. Sore itu, Sari duduk di kursi teras yang keras, mengusap perutnya yang sudah menonjol sempurna. Ia memandangi halaman kecil yang kering. Ia merindukan ayahnya, Pak Fendi. Ayahnya yang sibuk, yang jarang menelepon, tapi yang selalu mengiriminya makanan enak saat ia masih kuliah dulu. Kini, ia bahkan tak berani meminta hal sepele. Perutnya berbunyi, bukan karena lapar, tapi karena ingin. Sejak pagi tadi, bayangan rujak buah segar dengan bumbu kacang yang kental dan pedas menari-nari di kepalanya. Air liurnya terus berkumpul. Ketika Nanda pulang kerja, Sari menyambutnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia membawakan tas kerja Nanda, menyiapkan air hangat, dan memijat bahu suaminya. Mas. Panggil Sari lembut, memberanikan diri. Iya, sayang, kenapa? Adik bayi nendang-nendang lagi? Tanya Nanda, masih dengan mata terpejam menikmati pijatan. Bukan, tapi kayaknya adik bayi lagi pingin sesuatu, kata Sari hati-hati. Nanda membuka matanya. Pingin apa? Jangan yang aneh-aneh ya, kamu tahu kan ibu lagi. Cuma rujak buah, Mas. Yang di pertigaan jalan besar itu. Kayaknya segar sekali. Potong Sari cepat, sebelum Nanda menyelesaikan kalimatnya. Ekspresi Nanda langsung berubah. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Itu adalah kebiasaan Nanda setiap kali ia merasa terpojok antara keinginan istrinya dan peraturan ibunya. Rujak, ya? Nanti aku coba tanya ibu dulu ya. Siapa tahu ibu masih simpan uang kembalian belanja tadi pagi, kata Nanda pelan, nyaris berbisik, seolah takut tembok pun mendengar. Hati Sari mencelos. Tanya ibu?
Nanda adalah manajer di sebuah perusahaan yang cukup besar. Gaji suaminya lebih dari cukup. Tapi untuk membeli sebungkus rujak seharga Rp20.000, Nanda harus meminta izin dan uang dari ibunya. Benar saja, dari ruang tengah, suara Bu Puspita terdengar, lebih keras dari suara televisi yang sedang menyala. Rujak? Buat apa beli-beli rujak? Pemborosan. Bu Puspita muncul di ambang pintu, tangannya berkacak pinggang. Tatapannya menusuk Sari. Sari, kamu itu jangan manja. Hamil itu bukan alasan buat menghamburkan uang. Dulu ibu hamil Nanda, makan nasi sama garam saja ibu telan. Ini demi masa depan cucu ibu juga. Uangnya lebih baik ditabung. Sari menunduk. Rasa ngidamnya seketika hilang, digantikan rasa perih di ulu hati. Tapi, bukan cuma. Nanda mencoba membela, namun suaranya lemah. Cuma 20.000, nanti besok minta yang lain 50.000, lusa minta yang 100.000. Nanda, kamu itu kepala keluarga, harus bisa mendidik istri. Semprot Bu Puspita. Nanda terdiam. Ia hanya menatap Sari dengan tatapan, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Sari kembali masuk ke kamar lebih awal. Ia menangis tanpa suara, memeluk guling. Ini bukan pertama kalinya. Ia ingin makan sate, Bu Puspita bilang itu kolesterol. Ia ingin membeli baju hamil baru karena yang lama sudah sesak. Bu Puspita bilang pakai saja daster bekasnya. Semua demi hemat. Yang paling menyakitkan adalah kejadian minggu lalu. Saat kontrol kehamilan, dokter memberikan resep vitamin tambahan dan penguat kandungan. Dokter bilang ini penting untuk perkembangan otak janinnya. Sari memberikan resep itu kepada Nanda. Dan seperti biasa, Nanda memberikannya kepada Bu Puspita. Malamnya, Bu Puspita mengembalikan resep itu. Tidak usah ditebus. Mahal. Ini trik dokter supaya obatnya laku. Vitamin dari puskesmas yang gratis itu saja sudah cukup. Ibu dulu juga minum itu, Nanda lahir sehat, pintar, jadi manajer. Sari gemetar. Ini bukan lagi soal rujak atau baju. Ini soal kesehatan anaknya. Tapi, Bu, dokter bilang ini penting. Kamu lebih percaya dokter atau percaya ibu yang sudah membesarkan Nanda? Potong Bu Puspita tajam. Malam itu, Nanda lagi-lagi hanya diam. Sari akhirnya mengambil keputusan. Dini hari, saat semua orang tertidur, ia membuka aplikasi perbankan di ponsel lamanya. Masih ada sisa tabungan pribadinya sebelum menikah, sisa uang hasil jerih payahnya bekerja dulu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ia tidak pernah memberitahu siapapun soal rekening ini. Esok paginya, ia berbohong. Ia bilang ingin jalan-jalan pagi. Ia pergi ke apotek terjauh dari rumah mereka, menebus sendiri vitamin dan penguat kandungan itu dengan uangnya sendiri. Ia menyembunyikan botol obat itu di dasar lemari pakaiannya, meminumnya diam-diam setiap malam saat Nanda sudah terlelap. Sari mengusap air matanya. Ia menatap Nanda yang kini sudah tertidur pulas di sampingnya, mendengkur halus. Suaminya yang baik hati, namun tak berdaya. Sabar ya, nak, bisik Sari sambil mengelus perutnya. Sabar. Ibu akan lakukan apa saja buat kamu. Ibu janji, kamu akan lahir dengan sehat. Ibu janjikan itu. Sari memejamkan mata, memeluk erat rahasia kecilnya, tidak tahu bahwa ada rahasia lain yang jauh lebih besar dan lebih busuk, yang sedang bersembunyi di dalam rumah itu, menunggu waktu untuk meledak. Kontraksi itu datang seperti badai di tengah malam buta. Sari terbangun dengan rasa sakit yang merobek perutnya, membuatnya megap-megap mencari udara. Ia mengguncang tubuh Nanda dengan sisa tenaganya. Mas Nanda, saya sakit. Sudah waktunya, Mas. Nanda melompat dari tempat tidur dengan panik yang membuta. Ia berlari keluar kamar, berteriak, Ibu, Ibu. Sari mau melahirkan. Di tengah kepanikannya sendiri, Sari mendengar suara Bu Puspita dari kamar sebelah, bukan nada khawatir, melainkan nada jengkel. Melahirkan? Sekarang? Ya ampun, ini baru tanggal berapa? Kenapa tidak bisa tunggu lusa sekalian pas gajian? Hati Sari terasa dicabik. Bahkan saat nyawanya dan bayinya dipertaruhkan, mertuanya masih memikirkan tanggal gajian. Perjalanan ke rumah sakit adalah siksaan.
Bu Puspita duduk di depan, di samping Nanda yang menyetir, sambil terus-menerus mengomel. Harusnya kamu bawa ke bidan saja, Sari. Lebih murah. Rumah sakit itu tempat orang kaya buang-buang uang. Nanda, kamu yakin asuransimu bisa dipakai di sini? Jangan-jangan kita harus nombok banyak. Nanda hanya diam, wajahnya pias, fokus menyetir, tapi Sari tahu suaminya sedang tertekan hebat. Di ruang persalinan, Sari berjuang sendirian. Nanda tidak diizinkan masuk, bukan oleh peraturan rumah sakit, tapi oleh Bu Puspita. Kamu di luar saja, Nanda. Jaga dompet. Biar suster yang urus. Ibu-ibu zaman sekarang manja sekali, melahirkan saja harus ditunggu suami. Sari menggigit bibirnya menahan tangis dan rasa sakit. Ia memfokuskan seluruh kekuatannya pada janin di dalam rahimnya. Ia berjuang demi anaknya. Ia tidak peduli lagi dengan mertuanya. Ia tidak peduli dengan Nanda yang lemah. Ini adalah pertarungannya. Setelah berjam-jam yang terasa seperti selamanya, tangis pertama itu pecah di udara. Keras, nyaring, dan penuh kehidupan. Seorang putra. Sempurna. Suster meletakkan bayi merah yang masih berlendir itu di dada Sari. Seketika, semua rasa sakit, semua kekecewaan, semua perih di hatinya, lenyap. Yang ada hanya air mata syukur yang mengalir deras. Selamat datang, sayang. Bisiknya. Nanda akhirnya diizinkan masuk saat Sari sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Ia tampak lega sekaligus lelah. Ia mencium kening Sari dan menatap putranya dengan takjub. Dia mirip aku, ya, katanya pelan, tersenyum. Sari tersenyum tulus. Ini dia. Ini Nanda yang ia cintai. Mungkin, kehadiran bayi ini bisa mengubah segalanya. Kebahagiaan itu hanya bertahan 15 menit. Pintu kamar terbuka dan Bu Puspita masuk. Tapi matanya tidak tertuju pada cucu barunya. Matanya langsung menyapu ruangan. Ruangan kelas 3 yang panas, yang ia pilihkan. Syukurlah kamu lahiran normal, Sari, katanya, nadanya datar. Ibu sudah pusing 7 keliling waktu Nanda harus bayar deposit tadi. Mahal sekali. Kalau sampai kamu sesar, ibu tidak tahu kita harus gali uang di mana lagi. Senyum di wajah Nanda langsung kaku. Sari merasakan kebahagiaan rapuh itu pecah berkeping-keping. Ini baru hari pertama, lanjut Bu Puspita, kini menatap Nanda. Kamu sudah tanya suster, kapan bisa pulang? Jangan lama-lama di sini. Makin lama, makin bengkak tagihannya. Bilang saja Sari sudah kuat, sudah bisa jalan. Ibu. Nanda memohon. Sari baru saja melahirkan. Jahitannya saja belum kering. Ah, ibu dulu 3 jam setelah melahirkan kamu, sudah langsung nyuci baju. Sergah Bu Puspita. Sudah, ibu mau urus administrasi dulu. Sari, kamu istirahat. Nanda, ayo ikut ibu. Bawa KTP MU. Bu Puspita menarik Nanda keluar kamar, meninggalkan Sari yang kembali termangu sendirian bersama bayinya. 2 hari kemudian, mereka bersiap pulang. Bu Puspita berhasil menekan biaya dengan menolak semua layanan tambahan, termasuk susu formula cadangan dari rumah sakit. Sari bisa menyusui. Jangan buang uang. Mereka pulang menggunakan taksi online yang dipesan Nanda diam-diam. Karena Bu Puspita melarang Nanda menjemput pakai mobil. Dengan alasan, bensin mahal, lebih baik uangnya untuk bayar sisa tagihan. Saat taksi itu berbelok ke gang sempit menuju rumah mereka, Nanda dan Bu Puspita menyipitkan mata. Ada sebuah mobil asing terparkir tepat di depan gerbang mereka yang terkelupas catnya. Mobil itu hitam, mengilap, mewah, dan sangat tidak cocok dengan pemandangan kampung itu. Siapa itu? Desis Bu Puspita curiga. Tamu kamu, Endea? Kenapa tidak bilang-bilang? Jangan-jangan debt collector? Kamu punya utang? Bukan, Bu. Nanda tidak punya utang. Jawab Nanda panik. Sari, yang lemah menggendong bayinya, tidak terlalu peduli. Ia hanya ingin segera berbaring di kasur. Saat Nanda selesai membayar taksi dan mereka bertiga berjalan tertatih-tatih menuju gerbang, pintu mobil mewah itu terbuka. Seorang pria tegap, mengenakan kemeja batik sutra yang mahal dan celana bahan yang licin, melangkah keluar. Pria itu berwibawa,
dengan rahang tegas dan rambut yang mulai memutih di pelipisnya. Nanda dan Bu Puspita membeku. Mereka tidak kenal. Tapi Sari berhenti melangkah. Gendongan bayinya hampir terlepas. Matanya membulat, napasnya tercekat. "Ayah?" bisik Sari, suaranya parau, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Pak Fendi, ayahnya yang sibuk, ayahnya yang kaya raya, ayahnya yang tidak pernah menginjakan kaki di rumah ini sejak pernikahannya setahun lalu, kini berdiri di hadapannya." Pak Fendi tidak tersenyum. Matanya yang tajam mengamati segala sesuatu dalam sepersekian detik. Ia melihat taksi murah yang baru saja pergi. Ia melihat wajah pucat putrinya yang tampak kurang gizi. Ia melihat baju daster kusam yang dipakai Sari. Dan ia melihat tatapan gugup serta bingung dari Nanda dan Bu Puspita. Bu Puspita buru-buru memasang senyum palsu. "Oh, ini ayahnya Sari? Bapak Fendi, ya? Wah, aduh, maaf kami baru pulang dari rumah sakit. Silakan masuk, Pak." Namun Pak Fendi mengabaikan sambutan basa-basi itu. Ia berjalan lurus melewati Bu Puspita dan Nanda, seolah mereka tidak ada. Ia berhenti tepat di depan Sari. Matanya melembut saat menatap buntalan kain yang ada di dekapan putrinya. "Jadi, ini cucu pertama ayah," kata Pak Fendi, suaranya dalam dan tenang, namun membelah keheningan sore itu dengan bobot yang luar biasa. "Dia laki-laki." Sari hanya bisa mengangguk, air matanya mulai menggenang. Pak Fendi mengulurkan tangannya, bukan untuk menyalami menantu atau besannya, melainkan untuk mengusap lembut pipi bayi itu dengan satu jari. "Dia mirip kamu waktu kecil, Nak," ujarnya. Suasana terasa berat. Nanda menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bu Puspita tersenyum kaku, otaknya berputar cepat, mencoba menerka maksud kedatangan mendadak yang tidak menguntungkan ini. Bu Puspita, yang pertama kali pulih dari keterkejutan, segera memasang senyum terbaiknya. Senyum yang dipaksakan hingga terlihat seperti topeng yang retak. "Oh, Pak Fendi, ayo silakan masuk, Pak." "Aduh, maaf sekali, rumahnya berantakan, maklum, kami benar-benar baru saja tiba," celotehnya, berusaha terdengar ramah namun nadanya sumbang. Pak Fendi tidak menjawab basa-basinya. Matanya masih terpaku pada Sari, lalu beralih ke Nanda. "Kamu bisa jalan, Nak?" tanyanya pada Sari, nadanya jauh lebih lembut. Sari mengangguk lemah. "Nanda," kata Pak Fendi, nadanya kembali datar dan tegas. "Bantu istrimu. Jangan biarkan dia menggendong bayi dan tas sekaligus." Nanda tersentak kaget, seperti murid yang ditegur guru. Iya, yah." Ia buru-buru mengambil alih tas perlengkapan bayi yang disampirkan di bahu Sari. Bu Puspita mendengus pelan, kesal karena Nanda terlihat begitu bodoh di depan ayah mertuanya. Mereka beriringan masuk ke dalam rumah. Ruang keluarga itu terasa sempit dan pengap, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Aura Pak Fendi yang dominan dan mahal terasa kontras dengan sofa tua yang kainnya sudah menipis, meja kayu yang catnya terkelupas, dan kipas angin gantung yang berdecit pelan di langit-langit. Pak Fendi duduk di kursi tunggal, satu-satunya kursi yang terlihat paling layak, yang langsung membuatnya tampak seperti seorang raja yang sedang melakukan inspeksi mendadak. Sari duduk di sofa, menenangkan bayinya yang mulai menggeliat. Nanda duduk kaku di samping Sari, menjaga jarak, seolah sofa itu adalah bara api. "Aduh, Pak Fendi mau minum apa?" Bu Puspita kembali memulai sandiwaranya, berusaha mengambil kendali situasi. "Adanya teh tawar, atau air putih? Biar ibu siapkan yang dingin." "Nanda, cepat ke dapur, ambilkan minum untuk ayah mertuamu." "Tidak perlu, Bu," potong Pak Fendi dengan suara tenang namun tak terbantah. "Saya tidak lama. Saya hanya ingin memastikan putri dan cucu saya baik-baik saja." Mata Pak Fendi menyapu ruangan sekali lagi. Tatapannya berhenti pada lemari pajangan kusam di sudut ruangan, yang isinya hanya beberapa gelas dan piring-piring tua. Tidak ada foto pernikahan Sari dan Nanda yang terpajang. Tidak ada tanda-tanda kemewahan. Tidak ada jejak dari uang yang selama ini ia kirimkan. Hening. Keheningan itu terasa berat, menekan dada. Nanda menelan ludah, jakunnya naik turun. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bu Puspita meremas-remas ujung daster rumahnya, senyum palsunya mulai luntur,
berganti menjadi ekspresi tegang. Sari sendiri hanya merasa lelah. Ia bingung dengan kedatangan ayahnya yang tiba-tiba, bingung dengan suasana aneh ini. Ia hanya ingin tidur. Ia pikir ayahnya marah karena ia menikah dengan Nanda tanpa restu penuh, atau mungkin marah karena rumah mereka jelek. Pak Fendi lalu menatap cucunya yang ada dalam dekapan Sari. Tangannya terulur. Boleh ayah gendong cucu ayah? Sari sedikit ragu, tapi mengangguk. Dengan hati-hati, ia menyerahkan buntalan kecil itu ke lengan ayahnya yang kokoh. Pak Fendi menatap wajah mungil itu dengan lekat. Ada sorot kelembutan yang langka di matanya. Sehat, gumamnya. Lalu ia menatap Sari, dan kelembutan itu bercampur dengan keprihatinan yang dalam. Kamu terlihat sangat kurus. Nak, kamu pucat sekali. Sari berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, yah. Namanya juga baru melahirkan. Iya, Pak. Bu Puspita menyambar cepat, seolah takut Sari akan mengadu. Biasa itu. Wajar sekali kalau pucat. Sari ini kuat, kok. Yang penting bayinya sehat, dan untungnya biayanya juga tidak terlalu mahal. Itu dia. Kata, biaya. Pak Fendi menangkap kata itu. Matanya yang tadi menatap cucunya, kini perlahan terangkat. Ia mengembalikan sang bayi dengan sangat hati-hati ke pelukan Sari, seolah tidak ingin membangunkan singa yang sedang tidur. Lalu, ia menatap lurus ke arah Nanda dan Bu Puspita. Tapi pertanyaannya, ia tujukan kepada putrinya. Seluruh ruangan terasa berhenti berputar. Suara decit kipas angin tua menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar, menusuk-nusuk gendang telinga. Nanda tampak seperti ingin menghilang di telan sofa. Bu Puspita menahan napas, dadanya kembang kempis tak teratur. Pak Fendi membiarkan jeda itu menggantung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ia ingin melihat reaksi mereka dengan jelas. Akhirnya, dengan suara yang tenang, dalam, dan mematikan, ia berbicara kepada Sari. Sari. Panggilnya lembut. Iya, yah, jawab Sari, masih setengah mengantuk dan bingung. Pak Fendi menatap mata putrinya. Ayah mau tanya sesuatu sama kamu. Jawab jujur. Sari mengangguk pelan. Nak, Pak Fendi memulai, suaranya terdengar begitu jelas di ruangan yang senyap itu. Uang yang ayah kirim 70 juta setiap bulan kurang tidak? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Bagi Pak Fendi, itu adalah pertanyaan wajar. Bagi Sari, itu adalah kalimat yang tidak ia pahami. Tapi bagi Nanda dan Bu Puspita, pertanyaan itu adalah suara ledakan bom waktu yang baru saja meledak tepat di wajah mereka. Seketika, dunia Sari berhenti. Waktu seolah berhenti di ruang keluarga yang pengap itu. Suara decit kipas angin di langit-langit terdengar, seperti pekikan panjang yang menyayat keheningan. Pertanyaan Pak Fendi menggantung di udara, berat dan padat. Uang yang ayah kirim 70 juta setiap bulan kurang tidak? Sari mengerjapkan matanya. Kepalanya masih terasa ringan, sisa-sisa perjuangan melahirkan masih membebat tubuhnya. Ia menatap ayahnya, mencoba mencerna. 70 juta? Setiap bulan? Kata-kata itu terasa asing di telinganya. Di rumah ini, ia harus berdebat dan menahan malu hanya untuk meminta uang 20.000 rupiah membeli rujak. Di rumah ini, vitamin penguat kandungannya dianggap pemborosan. Angka 70 juta terdengar seperti lelucon yang absurd, seperti angka dari dunia lain. Ayah bilang apa? Bisik Sari, suaranya parau. Ia yakin ia salah dengar. Mungkin ia demam. Pak Fendi menatap putrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia belum marah. Ia masih dalam mode observasi. 70 juta rupiah, Sari. Ulangnya, kali ini lebih jelas, setiap katanya diucapkan dengan presisi. Ayah mentransfernya setiap tanggal 1. Selama setahun penuh sejak kamu bilang kamu hamil. Itu uang untukmu, untuk memastikan kamu dan cucu ayah tidak kekurangan apapun. Penjelasan itu, alih-alih memperjelas, justru membuat kepala Sari semakin pening. Ia menggeleng pelan, bibirnya terasa kaku. Uang apa? Yah. Pertanyaan tulus itu akhirnya keluar dari bibir Sari. Itu adalah pertanyaan kebingungan murni. Sari tidak mengerti. Ayah kirim uang? Kemana?
Sari tidak pernah terima uang apa-apa dari ayah. Tidak pernah sepeser pun. Dan di detik itulah, bom waktu itu meledak. Reaksi pertama tidak datang dari Pak Fendi. Reaksi itu datang dari dua orang lain di ruangan itu. Senyum palsu yang susah payah ditempelkan di wajah Bu Puspita langsung luntur seketika, seolah disiram air panas. Wajahnya, yang tadi berusaha terlihat ramah, mendadak berubah. Warna di pipinya hilang, ditarik paksa oleh kepanikan. Bibirnya menjadi putih, dan matanya membelalak ngeri. Ia seperti melihat hantu di siang bolong. Di samping Sari, Nanda bereaksi lebih dramatis. Ia tersentak mundur di sofanya, seolah ada yang meninjunya dengan keras. Jika Bu Puspita pucat, maka Nanda pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin yang tadi hanya membasahi pelipisnya, kini mengalir deras di pipi dan lehernya, membasahi kerah kemejanya. Ia mulai gemetar. Gemetar hebat hingga lututnya beradu, menimbulkan suara pelan namun menakutkan di tengah kesenyapan. "Mas?" Sari menoleh pada suaminya, instingnya merasakan ada yang sangat salah. "Mas Nanda, kamu kenapa, Ibu?" Seketika, tatapan tajam Pak Fendi beralih. Seperti elang yang telah mengunci mangsanya, Pak Fendi kini menatap lurus ke arah menantu dan besannya. Ia melihat wajah Bu Puspita yang seperti kertas. Ia melihat Nanda yang gemetar tak terkendali. Pak Fendi tidak perlu jawaban lagi. Jawaban itu ada di wajah mereka. Napas Bu Puspita tercekat di tenggorokan. Ia membuka mulutnya, berusaha berbicara, berusaha menghentikan bencana ini sebelum terlambat. Tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desis udara yang lolos. Otaknya berputar panik, mencari alibi, mencari kebohongan penyelamat. Pak Fendi. Akhirnya ia berhasil bersuara, meskipun serak dan gemetar. Mungkin Bapak salah kirim? Kami di sini tidak pernah." "Saya tidak pernah salah kirim," potong Pak Fendi, suaranya kini dingin seperti es, mematikan. "Saya mengirimkannya ke rekening atas nama Nanda." Duar. Jika tadi bom, ini adalah ledakan susulannya. Tubuh Nanda terlonjak hebat. Ia ingin lari. Ia terlihat seperti ingin kabur dari ruangan itu, kabur dari kulitnya sendiri. Matanya melirik liar ke pintu, ke jendela, kemana saja selain ke wajah ayah mertuanya yang kini bagaikan malaikat pencabut nyawa. "Nanda?" Suara Sari kini ikut bergetar. Ini bukan lagi kebingungan. Ini adalah awal dari sebuah kengerian. Perlahan, kepingan-kepingan aneh itu mulai menyatu di benak Sari yang lelah. Uang 70 juta. Setiap bulan. Ke rekening Nanda. Sari teringat. Ia teringat bagaimana Nanda selalu berkata, tidak ada uang. Ia teringat bagaimana Bu Puspita mengomel soal tagihan listrik. Ia teringat bagaimana ia harus meminum vitamin mahal itu diam-diam di kamar mandi. Ia teringat perjuangannya menghemat. Ia teringat rasa ngidamnya yang tak pernah terpenuhi. Dan mereka. "Mas," panggil Sari lagi, air matanya mulai menggenang. "Ayah bilang, ayah kirim uang ke rekening kamu. Itu benar, Mas?" Nanda tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam gula, bahunya berguncang hebat. Bu Puspita melihat putranya yang lumpuh total. Ia tahu, Nanda tidak akan bisa diandalkan. Ini adalah pertarungan yang harus ia ambil alih. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mencoba mencari celah. "Nanda, jawab ayah mertuamu," bentak Bu Puspita tiba-tiba, berusaha mengalihkan perhatian. "Jangan diam saja. Kamu pakai di mana uangnya?" Itu adalah strategi yang salah. Dengan membentak Nanda, Bu Puspita justru mengkonfirmasi bahwa uang itu memang ada, dan memang mereka ambil. Pak Fendi menatap Bu Puspita dengan tatapan muak. "Jadi benar," desisnya. Wajah Nanda dan Bu Puspita kini bukan lagi pucat. Wajah mereka adalah kanvas dari rasa malu, ketakutan, dan kebohongan yang terbongkar. Mereka terpojok. Sari menatap suaminya, lalu menatap mertuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat mereka apa adanya. Bukan sebagai keluarga, tapi sebagai dua orang asing yang telah menipunya hidup-hidup. Ruangan itu terasa menyusut, meremukkan semua orang di dalamnya dengan beban kebenaran yang baru saja meledak.
Nanda tidak lagi hanya gemetar, ia terisak. Isak tangis seorang pria dewasa yang tertangkap basah, lemah, dan menyedihkan. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tidak berani menatap Sari, apalagi ayah mertuanya. Sari sendiri masih membeku. Air matanya mulai mengalir, tapi bukan tangis histeris. Itu adalah tangis senyap dari realisasi yang menghancurkan. Setiap penghematan, setiap omelan Bu Puspita, setiap kata, mahal, boros, tidak ada uang, semuanya kini berputar di kepalanya, tapi dengan makna baru yang mengerikan. Semuanya adalah kebohongan. Di tengah kekacauan bisu itu, Bu Puspita adalah yang pertama bergerak. Ia melihat putranya yang sudah hancur lebur dalam kepanikan. Ia tahu, Nanda sudah menyerah. Jika ia tidak bertindak, semuanya akan berakhir. Naluri liciknya mengambil alih. Ketakutan di wajahnya, yang tadi pucat seperti kertas, kini berganti menjadi topeng kemarahan yang dibuat-buat. Nanda, diam, bentaknya tiba-tiba. Suara cemprengnya memecah keheningan, membuat Nanda terlonjak kaget. Bahkan bayi di dekapan Sari pun sedikit menggeliat. Kamu ini bagaimana, sih? Ditanya ayah mertuamu malah menangis seperti anak kecil. Bikin malu ibu saja, sergah Bu Puspita. Perlahan, dengan dagu terangkat dan tangan yang dikepalkan di sisi daster kusamnya, Bu Puspita berdiri. Ia menatap Pak Fendi, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Pak Fendi, katanya, suaranya kini diatur agar terdengar tegas, meski ada getar tipis yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya ada salah paham besar di sini. Pak Fendi hanya diam. Matanya yang tajam dan dingin tidak bergeser sedikitpun dari wajah wanita itu. Ia menunggu. Soal uang? Bu Puspita menelan ludah, tenggorokannya kering. Memang benar. Uang itu memang masuk ke rekening Nanda. Kami tahu. Sari mengangkat wajahnya yang basah. Hatinya mencelos. Jadi, mereka tahu. Tapi, lanjut Bu Puspita, Bapak jangan salah sangka dulu. Kami ini orang tua, Pak Fendi. Kami lebih mengerti cara mengelola uang daripada anak-anak ini. Ia menunjuk Sari dengan dagunya. Sari ini, dia masih muda. Pikirannya belum matang. Kalau dia pegang uang sebanyak itu, 70 juta sebulan, Bapak bisa bayangkan? Habis. Ludes. Dipakai beli baju, beli makanan mahal, foya-foya. Dia manja. Ibu. Desis Sari, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia dituduh, manja, oleh orang yang telah mencuri haknya. SSTD. Kamu diam, Sari. Ini urusan orang tua, bentak Bu Puspita. Ia kembali menatap Pak Fendi, kini dengan ekspresi yang seolah-olah paling benar. Justru karena kami sayang sama Sari, kami sayang sama cucu kami. Maka dari itu, uang itu kami amankan. Diamankan bagaimana maksud Anda? Tanya Pak Fendi, suaranya tetap datar. Disinilah Bu Puspita mengeluarkan kartu trufnya. Alibi yang sudah ia siapkan di detik-detik kepanikannya. Kami tabung. Serunya, nyaris berteriak. Iya, uangnya ada. Utuh. Tidak kami pakai sepeser pun. Kami pindahkan ke rekening lain. Rekening khusus yang kami buatkan, atas nama cucu kami. Itu tabungan masa depan dia, Pak Fendi. Untuk sekolahnya nanti, untuk kuliahnya. Kami lakukan semua ini demi mereka. Sebuah kebohongan yang sangat mulia. Begitu mulia, hingga terdengar sangat busuk. Nanda, yang dari tadi menunduk, mendengar alibi yang dilontarkan ibunya. Seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, ia buru-buru mengaitkan diri. Iya, benar, sahut Nanda, suaranya sengau karena tangis. Ia mengangkat wajahnya, menatap Pak Fendi dengan mata memohon. Benar, yah, itu semua ide ibu. Uangnya aman. Aman, yah, ditabung untuk anak kami. Nanda menoleh ke Sari, meraih tangannya. Sayang, kamu percayakan sama aku? Aku lakukan ini, kami lakukan ini untuk kamu dan anak kita. Tangan Nanda terasa dingin dan lengket oleh keringat. Sari menatap tangan suaminya di lengannya. Lalu ia menatap wajah Bu Puspita yang kini tampak puas dengan alibinya.
Ditabung? Suara Sari terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan, namun memotong senyum kemenangan Bu Puspita. Sari menatap lurus ke mata mertuanya. Air matanya sudah berhenti mengalir. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin. Uangnya ditabung, Bu, ulang Sari. Iya. Memangnya kamu pikir apa? Ketus Bu Puspita. Kalau uangnya ditabung? Lanjut Sari, suaranya bergetar menahan gejolak. Kenapa? Kenapa waktu aku minta tebus vitamin penguat kandungan? Ibu bilang itu pemborosan? Nanda dan Bu Puspita tertegun. Kenapa? Suara Sari meninggi. Kenapa ibu bilang tidak ada uang sampai aku harus pakai tabungan lamaku diam-diam untuk beli obat? Pak Fendi sedikit mengernyit. Ini informasi baru baginya. Dan kalau ada tabungan 70 juta sebulan, Bu? Sari menatap Nanda, dan kali ini tatapannya penuh luka. Kenapa Mas Nanda harus minta izin ibu? Hanya untuk belikan aku rujak seharga 20.000 rupiah. Pertanyaan itu telak. Alibi yang tadi terdengar mulia, kini hancur berkeping-keping di bawah pertanyaan sederhana soal sebungkus rujak. Wajah Bu Puspita kembali pucat pasi. Ia tidak menyangka Sari akan melawan. Ia tidak menyangka Sari punya ingatan setajam itu. Itu. Bu Puspita tergagap. Itu namanya mendidik. Mendidik supaya kamu tidak manja. Supaya kamu hidup prihatin. Uang tabungan itu tidak boleh diganggu-gugat. Prihatin? Sari tertawa. Tapi tawa itu terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Prihatin sampai aku hampir kekurangan gizi? Prihatin sampai aku harus membohongi suamiku sendiri hanya untuk beli vitamin. Kamu. Bu Puspita kehabisan kata-kata. Pak Fendi, yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya bergerak. Ia perlahan berdiri dari kursinya. Auranya yang dingin dan dominan seketika memenuhi ruangan yang sesak itu. Nanda dan Bu Puspita refleks ikut berdiri, tubuh mereka tegang seperti ditarik pegas. Pak Fendi menatap Bu Puspita, lalu menatap Nanda. Dan ia tertawa. Tawa pelan yang dingin dan penuh cemoohan. Tabungan, katanya, seolah sedang mencicipi kata yang sangat tidak enak. Tabungan untuk cucu saya, ya? Tawa sinis Pak Fendi menggema dan kemudian mati di ruang keluarga yang sesak itu. Tawa itu lebih menakutkan daripada bentakan. Itu adalah tawa seseorang yang telah melihat kebohongan paling busuk dan kini siap untuk membakarnya sampai habis. Bu Puspita dan Nanda membeku. Alibi mulia mereka tentang tabungan masa depan cucu baru saja dihancurkan oleh logika sederhana Sari. Logika tentang sebungkus rujak dan vitamin kehamilan. Mata Bu Puspita melirik liar. Otaknya masih berputar, mencoba mencari kebohongan lain. Pak Fendi, dengar dulu. Ia memulai, suaranya kini terdengar memelas. Mendidik itu memang keras. Kami tidak mau. Cukup, potong Pak Fendi. Suaranya tidak keras, tapi menghentikan total kalimat Bu Puspita. Pak Fendi menatap Bu Puspita, lalu beralih ke Nanda yang kini kembali menunduk. Bahunya berguncang menahan tangis malu. Jadi, kalian tetap bersikeras bahwa uang itu ditabung. Nanda hanya terisak. Bu Puspita mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Baik, kata Pak Fendi. Baik. Kalau begitu, mari kita lihat tabungan itu. Pak Fendi bangkit dari kursinya. Gerakannya tenang dan penuh perhitungan. Ia berjalan melewati Bu Puspita, yang refleks mundur selangkah seolah takut tersengat listrik. Pak Fendi berjalan ke pintu depan, membukanya, dan melangkah keluar. Selama beberapa detik, ruangan itu hening. Hanya ada Nanda, Sari, Bu Puspita, dan bayi yang tertidur. Bu Puspita menatap Nanda dengan geram. Bodoh kamu, desisnya pelan, penuh kebencian. Kenapa kamu harus menangis? Sekarang dia makin curiga. Nanda mengangkat wajahnya yang basah. Habis-habis Sari dia. Sari, kamu juga. Bu Puspita kini beralih pada menantunya. Harusnya kamu bela suami kamu. Harusnya kamu diam. Ini ayahmu mau menghancurkan rumah tangga kita. Sari tidak menjawab. Ia menatap mertuanya dengan pandangan kosong. Hatinya sudah mati rasa. Ia hanya memeluk bayinya lebih erat. Pintu depan kembali terbuka.
Pak Fendi melangkah masuk. Di tangannya, ada sebuah map, amplop, besar berwarna merah menyala. Map itu terlihat kaku dan tebal. Pak Fendi tidak kembali duduk. Ia berdiri di tengah ruangan, menjadikan dirinya pusat gravitasi dari bencana ini. Ia berjalan ke meja kayu kusam di tengah ruangan, lalu, plak, ia melemparkan map merah itu ke atas meja. Suaranya keras dan final. Nanda dan Bu Puspita terlonjak kaget. "Anda bilang ditabung?" tanya Pak Fendi lagi. Suaranya kini turun beberapa oktav, dingin dan berbahaya. Ia membuka map itu. Hal pertama yang ia keluarkan adalah selembar kertas. Bukan sembarang kertas. Itu adalah salinan rekening koran. "Rekening koran atas nama Nanda," kata Pak Fendi, meletakkannya di meja. "Ini bulan Maret. Ayah transfer 70 juta tanggal 1. Ia menunjuk sebuah baris. "Tanggal 2, transfer keluar, 50 juta rupiah. Ke rekening atas nama Puspita." Wajah Bu Puspita berubah seputih kapur. "Rekening Anda, Bu?" tanya Pak Fendi. "Tabungan cucu saya, kenapa dipindahkan ke rekening pribadi Anda?" Itu, biar gampang ngaturnya," kilah Bu Puspita, suaranya gemetar hebat. "Oh, tentu," balas Pak Fendi sinis. "Sangat gampang." Ia mengeluarkan selembar kertas lagi dari map merah itu. Kali ini sebuah foto. Foto yang dicetak di kertas glossy. "Sangat gampang untuk ditabung di butik Gucci di Plaza Indonesia, ya, Bu Puspita?" Pak Fendi melemparkan foto itu ke meja. Sari, dari tempatnya duduk, bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah foto candid. Foto Bu Puspita, mengenakan baju terbaiknya, sedang menenteng sebuah tas paper bag besar berwarna coklat dari sebuah butik mewah. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar, senyum yang tidak pernah dilihat Sari di rumah ini. Itu tas palsu. "Saya beli di pasar," jerit Bu Puspita, matanya melotot ngeri. "Pasar?" Pak Fendi tertawa. "Struk transaksi kartu kredit Anda yang ini juga dari pasar." Ia melemparkan selembar struk. Map merah itu belum habis. Pak Fendi kini beralih ke Nanda. "Dan kamu, Nanda," desis Pak Fendi. "Kamu, sebagai suami." Ia mengeluarkan foto kedua. Kali ini foto Nanda. Nanda terlihat gagah, berdiri di samping sebuah mobil sport bekas berwarna merah menyala. Ia tersenyum lebar ke arah kamera, mengacungkan jempol. Plat nomornya terlihat jelas. "Tabungannya diwujudkan jadi mobil sport, ya?" sindir Pak Fendi. "Yang kamu sembunyikan di rumah temanmu di luar kota, supaya istrimu tidak tahu." Nanda ambruk. Ia benar-benar melorot dari sofa, bersimpuh di lantai, menangis meraung-raung. "Ayah maaf, ayah ampun." Nanda hilaf. "Hilaf?" Pak Fendi menendang pelan tumpukan foto itu dengan ujung sepatunya yang mengilap. "Bagaimana dengan ini?" Ia mengeluarkan beberapa lembar foto lagi. Foto Nanda dan Bu Puspita sedang berlibur di sebuah resort mewah di Bali. Mereka tertawa, makan enak di restoran tepi pantai. "Ini 3 bulan lalu," kata Pak Fendi, suaranya kini bergetar menahan amarah. "Saat ayah telepon Sari, dia bilang dia sedang mual-mual hebat di trimester pertama. Dia bilang dia hanya makan bubur, karena kalian bilang sedang tidak ada uang. Dan kalian berdua berfoya-foya di Bali menggunakan uang yang seharusnya untuk dia." Suara Pak Fendi akhirnya meledak, memenuhi ruangan, membuat dinding-dinding bergetar. Bu Puspita menjerit ketakutan dan terduduk di lantai. Nanda semakin meringkuk. Sari menatap foto-foto itu. Foto suaminya yang gagah dengan mobil sport. Foto mertuanya yang bangga dengan tas mewah. Foto mereka yang tertawa di pantai. Lalu ia teringat dirinya sendiri. Menangis di kamar mandi, meminum vitamin curian. Menahan lapar karena ngidam rujak. Berbohong pada ayahnya sendiri di telepon, bilang, "Sari baik-baik aja, yah." Hati Sari tidak lagi kosong. Hati Sari kini dipenuhi amarah. Amarah yang dingin dan membara. Bagaimana ayah bisa tahu semua ini?" bisik Sari, lebih pada dirinya sendiri. Pak Fendi mendengarnya. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia kembali menatap putrinya.
Karena ayah curiga, katanya, suaranya melembut. Saat kamu bilang di telepon, kamu tidak punya uang untuk USG 4D. Padahal ayah mengirim lebih dari cukup. Ayah langsung minta Pak Heru, pengacara ayah, untuk mengecek. Ayah pikir uangnya dicuri orang lain. Ayah pikir rekening kalian dihack. Pak Fendi berhenti sejenak, tatapannya kembali menajam ke arah dua orang yang tersungkur di lantai. Ternyata, malingnya ada di dalam rumah ini sendiri. Kalimat Pak Fendi menggema, menjadi vonis yang tak terbantahkan. Ruangan itu kini bukan lagi sekadar sesak, tapi telah berubah menjadi ruang pengadilan. Nanda dan Bu Puspita adalah dua terdakwa yang tertangkap basah, tersungkur di lantai, tak lagi punya martabat untuk membela diri. Nanda meraung, suaranya tertahan di telapak tangannya. Itu bukan tangis penyesalan, melainkan tangis seorang pecundang yang rencananya hancur berantakan. Bu Puspita, di sisi lain, terdiam. Matanya yang licik kini dipenuhi kengerian murni. Dia menatap tumpukan foto dan bukti di meja, seolah itu adalah tumpukan bara api yang siap membakar hidupnya. Bayi di pelukan Sari menggeliat pelan, seolah merasakan hawa dingin pengkhianatan di ruangan itu. Sari mengalihkan pandangannya dari tumpukan bukti itu, lalu menatap satu persatu wajah mereka. Wajah suaminya, dan wajah ibu mertuanya. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah gurun kekecewaan yang tandus. Jadi benar, bisik Sari. Suaranya terdengar asing, dingin dan datar. Nanda dan Bu Puspita tersentak mendengar suara Sari. Mereka terbiasa dengan Sari yang lembut, yang penurut, yang selalu mengalah. Suara dingin ini adalah sesuatu yang baru. Foto di Bali itu. Lanjut Sari, matanya tertuju pada foto Bu Puspita dan Nanda yang tertawa di tepi pantai, memegang gelas minuman berwarna cerah. Ayah itu, kapan? Pak Fendi melirik selembar catatan ringkas dari Pak Heru yang terlampir di map merah itu. Minggu kedua bulan Juni. 5 hari 4 malam. Hotel Bintang 5. Minggu kedua bulan Juni. Jantung Sari serasa diremas. Ia menatap Nanda, yang kini berhenti meraung dan menatapnya dengan takut. Mas. Panggil Sari. Apa kamu ingat minggu kedua bulan Juni? Nanda hanya menggeleng pelan, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Aku ingat, kata Sari, suaranya bergetar, namun bukan karena sedih. Itu adalah getaran amarah yang membara. Bulan Juni, aku pendarahan, desis Sari. Pendarahan ringan. Saat itu kehamilanku baru 3 bulan. Aku menangis di kamar mandi, melihat ada bercak di celanaku. Aku bilang sama kamu, Mas, aku bilang aku takut. Aku mohon sama kamu, kita ke dokter. Sekali saja. Mata Nanda membelalak ngeri. Dia ingat. Dan kamu bilang apa? Lanjut Sari, suaranya meninggi. Kamu bilang, sabar ya, sayang. Bulan ini kita lagi ngepas banget. Kita tidak punya uang sama sekali buat ke dokter spesialis. Kamu istirahat saja. Banyak minum air putih. Kamu bilang begitu, kan? Sari menatap Bu Puspita. Dan ibu bilang apa? Ibu bilang, halah, pendarahan sedikit saja cengeng. Itu darah kotor. Biasa itu. Tidak usah ke dokter, buang-buang uang. Minum air kunyit saja. Napas Sari terengah-engah, menahan gejolak di dadanya. Jadi, saat aku ketakutan setengah mati di rumah, mengira aku akan kehilangan bayiku, kalian berdua sedang tertawa-tawa di Bali? Pekikan Sari yang terluka itu akhirnya meledak, memenuhi ruangan. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal nyawa. Nyawa anaknya, dan nyawanya. Kebungkaman Nanda dan Bu Puspita adalah jawaban yang paling memuakan. Dan mobil itu. Sari beralih ke foto mobil sport merah. Kapan kamu beli itu, Mas? Nanda tidak menjawab. Minggu terakhir bulan Juli. Pak Fendi yang menjawab, suaranya tegas. Uang muka dibayar tunai. Sari tertawa getir. Bulan Juli. Saat aku ngidam parah. Saat aku ingin sekali makan sate di depan kompleks. Dan kamu bilang, jangan boros, sayang. Kita harus hemat.
Kamu bahkan tidak punya uang 25.000 untuk sate. Tapi kamu punya uang ratusan juta untuk mobil mainanmu. Sari, aku. Nanda mencoba meraih tangan Sari. Sari menarik tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Cengkeraman Bu Puspita pada keadaan hancur total. Melihat Sari yang kini berani melawan, dan Nanda yang lumpuh, ia tahu ini adalah akhir. Tapi naluri liciknya menolak kalah sendirian. Jika ia harus tenggelam, ia akan menyeret Nanda bersamanya. Ini semua gara-gara kamu, Nanda? Jerit Bu Puspita tiba-tiba, suaranya melengking memekakan telinga. Ia bangkit, menunjuk putranya sendiri dengan jari gemetar. Ini semua idemu? Kamu yang bilang ayah Sari itu kaya raya dan bodoh. Kamu yang bilang ayahmu tidak akan pernah mengecek. Kamu yang ajak ibu ke Bali. Kamu yang beli mobil bodoh itu. Nanda, yang sedang putus asa, terkejut melihat ibunya sendiri menusuknya dari belakang. Ibu? Nanda berteriak, tidak percaya. Ibu yang bilang begitu. Ibu yang merencanakan semuanya. Sejak awal. Sejak aku cerita mau menikah sama Sari. Ibu yang bilang, Sari itu polos. Nanda. Gampang dibohongi. Ayahnya kaya tapi sibuk. Kita keruk saja uangnya. Suruh dia tinggal di sini, biar gampang kita kontrol. Kurang aja kamu, Nanda. Ibu yang licik. Ibu yang ambil kartu ATM-ku. Ibu yang bilang jangan kasih Sari uang sepeser pun. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu juga menikmatinya. Mereka bertengkar. 2 ekor serigala yang kelaparan, kini saling menyalahkan di depan mangsa mereka yang sudah mati. Mereka saling membongkar aib, saling melempar tuduhan, saling mengungkapkan rencana busuk mereka di depan Pak Fendi dan Sari. Sari tidak lagi mendengarkan. Ia hanya menatap 2 orang itu dengan pandangan jijik. Suaminya, mertuanya, keluarga yang ia hormati, yang ia layani. Cinta yang ia rasakan untuk Nanda mati. Terbakar habis, tak bersisa, di ruang keluarga yang pengap itu. Ia melihat bayinya yang tertidur damai, tidak tahu bahwa ia dilahirkan di tengah-tengah sarang penipu. Sari menarik napas dalam. Perlahan, dengan tubuh yang masih sakit pasca melahirkan, ia berusaha berdiri. Gerakan itu menghentikan pertengkaran Nanda dan Bu Puspita. Keduanya menatap Sari dengan napas terengah-engah. Sari berdiri tegak, memeluk erat mahkota sejatinya. Anaknya. Cukup, katanya. 1 kata. Tapi bobotnya lebih berat dari semua bukti di meja. 1 kata itu, cukup, terucap dari bibir Sari, terdengar tidak keras namun memiliki bobot yang mampu menghentikan pertengkaran brutal antara Nanda dan Bu Puspita. Napas mereka berdua masih terengah-engah, dada kembang kempis sisa saling menuduh. Tiba-tiba, seperti disiram air es, Nanda dan Bu Puspita saling pandang. Di mata satu sama lain, mereka melihat kepanikan yang sama. Mereka baru saja melakukan kesalahan fatal. Dalam amarah, mereka tidak hanya bertengkar. Mereka baru saja saling mengkonfirmasi semua rencana busuk mereka. Mereka mengakui persekongkolan untuk menguras harta Pak Fendi. Mereka mengakui telah menipu Sari sejak awal pernikahan. Semuanya diucapkan dengan lantang di depan Pak Fendi, sang pemilik uang, dan Sari, sang korban. Topeng mereka telah hancur, dan wajah asli mereka terekspos dalam cahaya yang kejam. Kini, tidak ada lagi alibi yang tersisa. Tidak ada lagi tabungan atau mendidik. Yang ada hanyalah kebenaran yang telanjang dan memalukan. Naluri bertahan hidup Bu Puspita yang licik berputar cepat. Marah adalah strategi yang gagal. Berdebat adalah strategi yang gagal. Saling menyalahkan adalah bencana. Hanya ada satu strategi terakhir yang tersisa. Strategi yang paling klasik dan paling menjijikan. Dengan erangan yang dibuat-buat, Bu Puspita, yang tadi terduduk kaku, kini mengubah posisinya. Ia bersimpuh. Tidak, ia merangkak. Seperti seorang aktris yang sedang memainkan adegan paling menyedihkan, Bu Puspita merangkak perlahan di lantai kotor itu menuju kaki Sari. Sari, nah? Suaranya berubah total. Yang tadi melengking penuh amarah, kini berubah menjadi lirih, serak, dan penuh getar, penyesalan. Nak, maafkan ibu.
Bu Puspita sampai di depan kaki Sari. Ia tidak berani menyentuh, tapi ia menengadahkan wajahnya. Air mata, yang entah dari mana datangnya, kini mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Maafkan ibu, nak, ibu. Ibu hilaf. Isaknya, suaranya kini meraung-raung. Ibu. Ibu ini orang tua yang bodoh. Ibu tidak tahu diri. Ibu. Ibu cuma takut. Sari hanya menatap dingin. Takut, nak? Lanjut Bu Puspita, melihat Sari tidak bereaksi, ia semakin menjadi-jadi. Ia memukul-mukul dadanya sendiri. Ibu takut. Ibu takut Nanda direndahkan. Ibu takut kamu, nak, kamu punya ayah kaya, kamu dari keluarga terpandang sementara kami ini siapa? Ibu cuma takut anak ibu jadi tidak ada harganya di depan kamu. Itu dia. Memutarbalikkan fakta. Menjadikan dirinya korban dari status sosial. Nanda, melihat ibunya sudah memulai babak baru, segera tersadar. Ia, yang tadi meringkuk seperti pengecut, ikut bangkit. Tapi bukan untuk berdiri, melainkan untuk ikut bersimpuh di samping ibunya. Ia merangkak ke sisi lain Sari. Sayang. Panggil Nanda, suaranya lebih parau lagi. Ia mencoba meraih ujung daster Sari, namun Sari melangkah mundur selangkah, membuat tangan Nanda hanya menangkap udara kosong. Gagal menyentuh, Nanda menelungkupkan wajahnya ke lantai. Sari, maafkan aku, sayang, maafkan aku. Tangisnya, bahunya berguncang hebat. Aku suami yang gagal. Aku bodoh. Aku terlalu sayang sama ibu. Sari, aku tidak bisa menolak permintaannya. Aku salah. Aku tahu aku salah besar. Aku dibutakan oleh uang. Sayang. Katanya lagi, kini mengangkat wajahnya yang basah kuyup. Aku malu sama teman-temanku. Ayahmu kaya, tapi aku suamimu, aku tidak bisa memberimu apa-apa. Aku cuma ingin terlihat pantas untukmu. Sari menatap suaminya. Pria yang ia cintai. Pria yang berbaring di sampingnya setiap malam. Pria yang baru saja berbohong tepat di wajahnya. Pantas untukku, batin Sari. Dengan cara menipuku? Dengan cara membiarkanku menderita saat hamil? Melihat kebisuan Sari adalah tanda bahaya, Bu Puspita dan Nanda saling lirik. Mereka harus menggunakan kartu terakhir mereka. Tameng terkuat mereka. Bayi di pelukan Sari. Sari. Desis Bu Puspita, kini merangkak lebih dekat, mencoba menggapai buntalan kain yang dipegang Sari. Demi dia, nak. Demi cucu ibu, dia masih merah. Jangan pisahkan dia dari ayahnya, nak. Jangan pisahkan dia dari neneknya. Kami salah, kami tahu kami salah, tapi tolong, beri kami kesempatan. Nanda segera menyambar. Iya, sayang. Anak kita. Dia butuh ayah. Dia butuh keluarga yang utuh. Nanda memberanikan diri, ia berlutut, mengatupkan kedua tangannya di depan dada, seperti seorang pesakitan yang memohon ampunan raja. Aku janji, Sari, aku janji. Aku akan berubah. Mobil itu, aku jual. Besok aku jual. Serunya. Dan tas-tas ibu. Kita jual semua. Uangnya kita kembalikan semua ke ayahmu. Kita mulai dari nol, sayang. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan lawan ibu. Aku janji aku akan jadi suami yang baik buat kamu, dan ayah yang baik buat anak kita. Tolong. Sari, tolong jangan tinggalkan aku. Permohonan itu begitu menyayat. Tangisan mereka begitu meyakinkan. Di mata orang lain, itu mungkin terlihat seperti penyesalan yang tulus. Tapi Sari hanya menatap mereka berdua. Ia melihat Bu Puspita yang meraung-raung soal cucu. Tapi Sari ingat, Bu Puspita jugalah yang mengomel soal biaya rumah sakit. Ia melihat Nanda yang bersumpah, demi anak kita. Tapi Sari ingat, Nanda jugalah yang sedang berlibur di Bali saat anaknya di dalam kandungan terancam pendarahan. Ini bukan penyesalan. Ini adalah ketakutan. Ketakutan kehilangan sumber uang. Ketakutan akan tuntutan hukum. Ini adalah tangisan palsu.
Sari menatap wajah bayinya yang tertidur damai. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah ayahnya, Pak Fendi, yang sedari tadi berdiri diam seperti gunung batu, mengamati seluruh drama menjijikan ini dengan tatapan muak. Ayahnya mengerti. Ayahnya melihat apa yang ia lihat. Sari tidak perlu berkata apa-apa. Tatapan matanya sudah memberikan jawaban. Sari menatap lurus ke arah ayahnya, Pak Fendi. Di matanya, ada jawaban yang tak terucap, sebuah resolusi dingin yang baru saja terbentuk. Ia mengabaikan total dua sosok yang masih bersimpu di lantai, yang tangisannya kini terdengar seperti lolongan palsu yang memuakkan di telinganya. Pak Fendi melihat tatapan putrinya. Ia melihat kekosongan di sana, tapi juga melihat setitik bara api yang baru menyala. Ia mengangguk kecil, sebuah anggukan konfirmasi yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Dengan gerakan tegas, Pak Fendi melangkah maju, melewati Nanda dan Bu Puspita seolah mereka adalah perabotan rusak yang tak terlihat. Ia berdiri di antara mereka dan putrinya, menciptakan perisai fisik dan emosional. "Cukup," kata Pak Fendi. Suaranya kembali tenang, tapi ketenangan itu lebih menakutkan daripada amarahnya tadi. Sandiwara penyesalan ini sudah selesai. Tangis Nanda dan Bu Puspita seketika terhenti, tercekat di tenggorokan. Mereka menatap Pak Fendi dengan ngeri. Pak Fendi mengabaikan mereka. Ia menatap lurus dan hanya kepada putrinya, Sari. Wajahnya melembut, dipenuhi duka dan kasih yang dalam. "Sari," panggilnya lembut. "Anakku." Sari menatap ayahnya, matanya perih namun tidak lagi mengeluarkan air mata. "Ayah tidak akan memaksamu," kata Pak Fendi, suaranya dalam dan mantap. "Hidup ini milikmu. Pilihan ada di tanganmu. Ayah datang ke sini hanya untuk memberikanmu pilihan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Kamu pilih, Nak," lanjut Pak Fendi. "Kamu pilih, tetap di sini di rumah ini, bersama suamimu dan ibu mertuamu. Tetap hidup dalam kebohongan ini, memaafkan mereka, dan mungkin, menghabiskan sisa hidupmu bertanya-tanya kapan mereka akan menipumu lagi." Wajah Nanda dan Bu Puspita semakin pucat pasi. "Atau..." Pak Fendi mengulurkan tangannya, bukan untuk Sari, tapi sebagai sebuah gestur. "Kamu, anakku, dan cucuku kita bangun hidup baru. Kita pulang. Biar Pak Heru yang mengurus sisanya," tambah Pak Fendi, suaranya kini kembali dingin saat ia melirik ke lantai. "Biar pengacara ayah yang memastikan mereka mengembalikan setiap rupiah yang telah mereka curi. Dan memastikan mereka mendapat ganjaran yang setimpal." Tawaran itu menggantung di udara. Dua pilihan. Dua kehidupan. Nanda, dalam kepanikan terbesarnya, merangkak maju, mencoba meraih kaki Sari. "Sari, sayang, jangan dengarkan ayahmu," serunya, suaranya pecah. Dia mau menghancurkan rumah tangga kita. Kita bisa perbaiki ini, sayang. Aku janji, aku akan jadi suami yang kamu mau." Bu Puspita, di sisi lain, menggunakan taktik berbeda. "Sari," pekiknya, kini nadanya berubah menjadi mengancam. "Kamu itu seorang istri. Kamu sudah punya anak. Tempatmu itu di samping suamimu. Kalau kamu pergi, kamu durhaka. Kamu akan jadi janda. Kamu tidak akan bahagia. Dan anak itu dia butuh ayahnya." Ancaman, permohonan, semuanya bercampur aduk. Tapi Sari tidak lagi mendengarkan suara mereka. Ia menatap Nanda. Pria yang berlutut di hadapannya, menangis terseduh-seduh, berjanji akan berubah. Tapi Sari tidak lagi melihat pria yang ia cintai. Yang ia lihat adalah seorang pengecut. Seorang pria yang berlibur di Bali saat istrinya pendarahan. Seorang pria yang berbohong tentang rujak 20.000, sementara ia membeli mobil sport ratusan juta. Cinta itu telah mati, kering kerontang, dibakar habis oleh pengkhianatan. Lalu ia menatap Bu Puspita. Wanita yang kini mengancamnya dengan label, durhaka, dan janda. Wanita yang sama yang menyebutnya, manja, saat ia ngidam. Wanita yang sama yang dengan tega membiarkannya kekurangan gizi demi tas branded. Tidak ada penyesalan di mata wanita itu. Yang ada hanya kemarahan karena sumber uangnya terancam hilang. Sari memejamkan matanya sejenak.
Lalu ia membuka matanya dan menatap ke bawah, ke wajah mungil yang tertidur damai di dekapannya. Anaknya, putranya. Ini bukan lagi tentang dirinya. Bukan tentang sakit hatinya sebagai istri. Ini tentang masa depan. Masa depan apa yang akan ia berikan pada putranya? Apakah ia ingin putranya tumbuh di sarang pembohong ini? Tumbuh dengan melihat ayah yang lemah dan tak berprinsip? Tumbuh dengan diajari oleh nenek yang serakah dan licik? Tumbuh dengan melihat ibunya sendiri ditindas dan tidak dihargai setiap hari? Tidak. Anaknya berhak mendapatkan yang lebih baik. Anaknya berhak mendapatkan kebenaran, kejujuran, dan seorang ibu yang kuat, yang dihormati, dan yang bahagia. Bayi ini bukan tameng untuk Nanda dan Bu Puspita. Bayi ini adalah alasan untuk Sari bertarung. Napas Sari terasa mantap. Dengan tubuh yang masih lemah dan jahitan yang masih terasa perih, Sari bergerak. Ia berdiri. Gerakan itu membuat Nanda dan Bu Puspita terlonjak. "Sari?" panggil Nanda, suaranya gemetar. Sari tidak menjawab. Ia berjalan perlahan, setiap langkah terasa berat namun pasti. Ia berjalan menuju meja kayu kusam di tengah ruangan. Di atas meja itu, tergeletak map merah tebal yang dibawa ayahnya. Map berisi bukti-bukti pengkhianatan. Mata Bu Puspita dan Nanda mengikuti setiap gerakan Sari. "Nak, kamu mau apa?" bisik Bu Puspita, suaranya dipenuhi firasat buruk. Sari sampai di depan meja. Dengan satu tangan ia memeluk erat bayinya. Dengan tangannya yang lain, tangannya yang bebas, ia menyentuh permukaan map merah itu. Ia tidak gemetar. Ia merasakan kertas-kertas bukti itu di bawah telapak tangannya. Foto-foto liburan. Struk tas mewah. Bukti transfer mobil sport. Ini bukan lagi hanya map berisi aib. Ini adalah tiket kebebasannya. Ini adalah senjatanya. Perlahan, Sari menarik map itu dari atas meja. Nanda terkesiap. "Sari, jangan." Sari memegang map itu erat-erat di dadanya, di samping bayinya. Ia memegang mahkota sejatinya, dan bukti pengkhianatan yang membebaskannya. Ia berbalik. Tidak lagi menatap Nanda atau Bu Puspita. Ia berjalan melewati mereka, yang masih tersungkur di lantai seperti sampah. Ia berhenti tepat di depan ayahnya. Ia mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, matanya memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. "Aku ikut ayah." Satu kalimat itu, "Aku ikut ayah," diucapkan dengan suara yang tenang namun tak tergoyahkan. Itu bukan lagi permintaan, itu adalah keputusan. Bagi Nanda dan Bu Puspita, kalimat itu adalah vonis mati. "Tidak." Jerita Nanda adalah yang pertama memecah keheningan. Keputusasaan mentah, murni, dan penuh teror. Ia meluncur maju di lantai, mengabaikan harga dirinya yang sudah tidak bersisa, dan memeluk kaki Sari. Memeluk erat-erat, seolah Sari adalah pelampung terakhirnya di tengah lautan badai. "Sari, sayang, jangan. Aku mohon, jangan pergi." Raungnya, wajahnya yang basah kuyup oleh air mata dan keringat ia gesekkan di daster kusam Sari. "Aku salah. Aku salah. Tapi jangan hukum aku begini. Jangan ambil anak kita. Dia anakku juga, Sari." Sari berhenti. Ia menatap ke bawah, ke puncak kepala suaminya. Pria yang memeluk kakinya ini adalah pria yang sama yang membiarkannya kelaparan rujak. Pria yang sama yang berbohong soal pendarahan. Dengan dingin, Sari mengangkat kakinya, melepaskan diri dari pelukan Nanda. Nanda terjatuh ke samping, menatap tak percaya. "Kamu." Bu Puspita, melihat adegan itu, menyadari bahwa strategi air mata buaya telah gagal total. Sifat aslinya yang buas kembali mengambil alih. Ketakutan berubah menjadi kemarahan buta. "Sari," pekiknya, suaranya melengking. Ia bangkit berdiri dengan goyah. Kamu berani-beraninya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau jadi janda? Hah? Kamu mau anakmu itu tidak punya ayah? Dasar anak durhaka. Tidak tahu diuntung. Sudah kami urus." "Cukup, Bu." Suara Pak Fendi memotong, kali ini nadanya datar dan mematikan. "Anda sudah tidak punya hak bicara." Pak Fendi melangkah maju, tangannya yang kokoh terulur,
menahan bahu Sari, melindunginya. Ayo, nak, kita pergi dari tempat ini. Sari mengangguk. Dengan map merah di satu tangan dan bayinya di tangan yang lain, ia melangkah. Setiap langkahnya melewati ruang tamu yang pengap itu, terasa seperti melepaskan satu demi satu rantai yang membelenggunya selama setahun. Tidak, Sari, jangan pergi. Nanda merangkak, mencoba meraihnya lagi. Pak Fendi berbalik, dan satu tatapan tajamnya yang penuh amarah membuat Nanda membeku di tempat. Jangan sentuh putri saya, desis Pak Fendi. Sari berjalan keluar dari pintu itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak menoleh pada Nanda yang meraung di lantai. Ia tidak menoleh pada Bu Puspita yang mematung di ambang pintu. Wajahnya kini pucat karena campuran amarah dan kekalahan total. Saat Sari menginjakan kakinya di halaman kering itu, menghirup udara luar, ia merasa seperti baru saja bernapas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pak Fendi membukakan pintu belakang mobil mewahnya. Duduklah dengan cucuku, nak, hati-hati. Sari masuk dan duduk. Pintu mobil ditutup. Suara lolongan Nanda dan sumpah serapah Bu Puspita langsung teredam, menjadi suara latar yang tidak penting. Pak Fendi duduk di kursi depan, di samping sopir yang sedari tadi menunggu dengan tenang. Sebelum mobil berjalan, Pak Fendi mengeluarkan ponselnya. Ia menekan panggilan cepat. Pak Heru, katanya, suaranya tenang dan profesional. Sudah selesai. Saya sedang bersama Sari. Di seberang telepon, suara Pak Heru terdengar. Bagus, lanjut Pak Fendi. Laksanakan rencana. Bekukan rekening atas nama Nanda dan Puspita. Kirim tim untuk mengambil mobil sport merah di alamat yang saya berikan. Dan kirim juga somasi penipuan dan penggelapan dana. Saya mau semua uang saya kembali. Setiap sennya. Plus bunganya. Sari mendengar semua itu dalam diam. Pak Fendi menutup teleponnya. Jalan, katanya pada sopir. Mobil mewah itu meluncur mulus, meninggalkan gang sempit itu. Sari, untuk pertama kalinya, menoleh ke belakang. Bukan untuk melihat rumah itu. Tapi melalui kaca spion, ia melihat ayahnya. Ayahnya yang sibuk, yang ia kira tidak peduli. Ayahnya yang ternyata tidak pernah sedetik pun melepaskan penjagaannya. Ayah, terima kasih, bisik Sari. Pak Fendi menatapnya dari pantulan cermin. Istirahatlah, nak, perangmu sudah selesai. 6 bulan kemudian. Ibu Sari, data kuartal ketiga menunjukkan profit kita naik 15% setelah restrukturisasi. Sari mengangguk, matanya menatap tajam layar laptop di depannya. Ia tidak lagi berada di ruang tamu yang pengap. Ia berada di sebuah kantor di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit. Kantornya luas, berdinding kaca, menghadap pemandangan kota Jakarta. Ia tidak lagi memakai daster kusam. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru navy, rambutnya ditata rapi. Ia terlihat berkuasa. Di sudut ruangan, di atas karpet tebal yang lembut, putranya yang kini berusia 6 bulan tertawa-tawa di playmat yang aman, diawasi oleh seorang pengasuh yang sigap. Bagus, kata Sari, suaranya tenang dan berwibawa. Tolong siapkan materi untuk rapat dewan direksi besok. Asistennya mengangguk dan keluar ruangan. Sari memutar kursinya, menatap putranya. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan lepas, senyum yang tidak pernah ia miliki di rumah Bu Puspita. Ia bangkit, menghampiri putranya, dan menggendongnya. Pintu kantornya diketuk pelan. Pak Heru, pengacara ayahnya, masuk sambil membawa sebuah map. Tapi kali ini, mapnya berwarna biru, bukan merah. Permisi, Bu Sari. Ini laporan final seperti yang ibu minta. Sari mengangguk, sambil tetap menimang putranya. Bagaimana kabar mereka? Tanyanya. Nadanya datar, bukan karena penasaran, tapi karena ingin menutup buku. Pak Heru membuka map. Singkatnya, Bu, mereka hancur. Setelah semua rekening dibekukan dan aset disita untuk membayar hutang penggelapan dana sebesar 840 juta rupiah, plus bunga dan biaya pengacara, rumah peninggalan itu akhirnya dilelang. Mobil sport itu juga sudah kami ambil alih. Nanda, lanjut Pak Heru, diberhentikan dari pekerjaannya. Skandal penggelapan uang menantu terhadap mertua bocor di kantornya.
Tidak ada yang mau mempekerjakan penipu. Dan Bu Puspita? Tanya Sari. Tas-tas branded itu, Pak Heru tersenyum tipis. Sebagian besar ternyata palsu, Bu. Yang asli kami lelang, tidak cukup menutupi apa-apa. Laporan terakhir, mereka berdua pindah ke rumah kontrakan petak yang sangat sempit di pinggiran kota. Mereka kembali ke penghematan, tapi kali ini sungguhan. Sari terdiam sejenak. Surat cerai saya sudah final, kan, Pak? Sudah, Bu. Sejak 3 bulan lalu. Hak asuh anak jatuh penuh ke tangan ibu, tanpa perlawanan. Nanda tidak punya apa-apa lagi untuk bertarung. Bagus, kata Sari. Terima kasih, Pak Heru. Setelah Pak Heru pergi, Sari berjalan ke jendela kaca besar. Ia menggendong putranya, menatap dunia di bawah sana. Ia teringat hari di mana ia menangis karena sebungkus rujak. Hari ini, ia bisa membeli kebun buahnya sekaligus. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, ia bebas. Ia bernapas dengan udaranya sendiri. Ia mencium puncak kepala putranya. Kamu, bisiknya. Dan ibu. Kita berdua sudah cukup. Sari telah menemukan kembali dirinya. Bukan sebagai istri Nanda, bukan sebagai menantu Bu Puspita. Tapi sebagai Sari. Seorang ibu, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang akhirnya tahu harganya. Ia tidak lagi membutuhkan mahkota palsu yang dibeli dengan uang curian. Ia sudah memiliki mahkota yang sesungguhnya, yang sedang tertawa kecil di dalam pelukannya. Pesan moral. Kebohongan yang dibangun di atas keserakahan mungkin bisa membeli kemewahan sesaat, tetapi kejujuran dan harga diri adalah mahkota sejati yang tidak ternilai harganya. Jangan pernah takut melepaskan apa yang menyakitimu, untuk meraih kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan.